Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Naratu Solihah dengan 3 digit PIN terakhir 031. Kali ini saya akan membahas mata kuliah geometri analitika materi hiperbola. Jadi, pertama kita harus tahu definisi hiperbola itu. Definisi. Jadi, apa sih itu hiperbola? Hiperbola yaitu tempat kedudukan titik yang perbandingan jaraknya terhadap suatu titik tertentu atau yang bisa kita namakan titik fokus. Suatu titik itu bisa namakan fokus, dan ke garis tertentu juga, atau bisa kita namakan direktris. Direktrix adalah tetap yang disebut eksentrisitas. Dalam kurung E, di mana E-nya itu lebih besar daripada 1. Jadi kita gambarkan dulu seperti ini ya. Ini kita gambar direktrisnya. Ini direktris. Kemudian ini ada garis. Nah, oke. Ini tegak lurus. P, di sini ada F. Oke. Ini F ya. Nah, P ini jarak antara P ke fokus dengan P ke direktris itu eksentrisitasnya lebih besar daripada 1. Jadi PF per PD kemudian E, di mana E-nya itu lebih dari 1. Seperti ini. Nah, setelah kita mengetahui definisi, kita mempelajari istilah-istilah pada hiperbola ini. Oke, istilah pada hiperbola. Nah, istilah-istilah pada hiperbola ini. Oke. Yang pertama, pada hiperbola ini itu kan kita mengetahui kalau F1 ada F1 sama F2. Nah, F1 dan F2 ini yang dinamakan dengan fokus. F1 dan F2 disebut fokus. Kemudian, nah, direktrisnya itu ada di sini. Di sini. Yang kedua ini sama ini.
simetrisnya ada dua. D1 dan D2 disebut direktrix. Nah, jika P-nya ini pada hiperbola maka PF1 banding jarak PD1, PF2 nya juga P1 F2. P ini P F2 nya dibanding jarak PD2 juga sama dengan eksentrisitas, di mana eksentrisitasnya itu lebih dari 1. Nah, kemudian di sini tuh ada P1 dan P2. Ini kan hiperbolanya. Nah, berarti ini kan berarti puncaknya F1 dan F2 ini berada di puncaknya. Berarti F1 dan F2 disebut puncak hiperbola. V1 dan V2. Maaf. Disebut puncak hiperbola. Nah, kemudian ada titik O di sini. Nah, titik O ini adalah titik puncak hiperbolanya. Titik O. O adalah titik puncak hiperbola. Maka O ke F1, O ke F2, F2 ini kita namakan dengan C ya. O ke F1, O ke F2 ini kita namakan dengan C. O F1, O F2, C. Kemudian garis yang melalui fokus dan puncak hiperbola, berarti ini garis ini itu namanya sumbu simetris. Sumbu simetri. Garis yang melalui fokus dan puncak hiperbola disebut sumbu simetri. Ini sumbu simetri. Nah, sumbu simetri yang memuat fokus ini itu disebut dengan sumbu simetri utama atau sumbu simetri nyata atau sumbu simetri transversal. Sumbu simetri yang memuat fokus dan puncak disebut sumbu simetri sumbu utama
atau sumbu nyata atau sumbu transversal. Nah, maka ini ke V1 ya. Ini ke V1, O ke V2. O V1, O V2. Ini kita namakan dengan A. O V1 ini A. Maka jika dari V1 ke V2 ini berarti 2A. V1 V2 itu sama dengan 2A. Jadi ini adalah ukuran sumbu utama. Kemudian ada sumbu simetri yang memuat pusat hiperbola dan tegak lurus. Sumbu utama itu disebut sumbu sekawan. Berarti ini sumbu utama tegak lurus ya. Jadi sumbu simetri yang memuat pusat hiperbola dan tegak lurus sumbu utama disebut sumbu. Nah, ada 3 juga, sumbu sekawan, sumbu imajiner, sama sumbu konjugasi. Sumbu imajiner atau sumbu konjugasi. Nah, ini berarti O ke V1, O ke V2. Nah, ini kita namakan dengan B. O1, O2. Ini berarti panjangnya 2B. Nah, ini adalah ukuran sumbu sekawan. Nah, ini kurang 1, jadi saya hapus dulu yang atas. Nah, 5, 6. Ruas garis yang melalui fokus dan tegak lurus sumbu utama disebut latus rectum hiperbola. Nah, berarti ini A, B, ruas garisnya ini kan tegak lurus dengan sumbu utama. Ini juga DC ini, CD ini juga tegak lurus dengan sumbu utama. Berarti ini dan ini juga latus rectum hiperbola.
Oke, kemudian lanjut ke mencari persamaan umum hiperbola. Oke, lanjut ke persamaan umum hiperbola. Nah, persamaan umum hiperbolanya ini pusatnya itu koordinatnya itu di M alfa, beta ini. Jadi untuk mencari persamaan umum hiperbolanya itu ada 3 tahapan. Yang pertama itu mencari persamaan direktrisnya dulu, terus kemudian mencari hubungan antara A, B, C, dan E eksentrisitas, kemudian baru mencari persamaan umum. Jadi pertama saya akan mencari persamaan direktrisnya dulu. Mencari persamaan direktrik ya. Jadi ini M-nya itu tadi sudah diketahui kalau M itu alfa sama beta. M itu alfa sama beta. Berarti V1 itu puncaknya itu di alfa ini ke sini itu sejauh A. Jadi V1 itu alfa plus A sama beta. Nah, kemudian V2 nya ke belakang, berarti alfa min A, beta. Kemudian F1 nya M ke F1 ini dinamakan C. Berarti ini alfa plus C. Begitu pula kalau yang ke belakang ke F2 itu berarti min alfa min C sama beta. Kemudian ada B1, B2. Nah, B1, B2 itu letaknya, koordinatnya kan ini alfa, berada di alfa. Kemudian betanya mundur, betanya ke sini, betanya. Berarti beta ini ke sini, ini namanya B. Berarti beta dikurangi B kali yang ke B1. Beta dikurangi B. Dan yang sini beta ke atas, berarti beta ditambah B. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita mau tahu kalau M ke F1 ini itu adalah C. Ya. Tahui M F1 itu sama dengan C. Kemudian yang sini M ke V1 itu A. M ke V1 itu A. Jadi antara A sama C itu kan lebih besar yang C. Iya. Lebih besar. Kok lebih besar? C. A lebih dari C. Nah, seperti ini. Kemudian jika V1 V2 ini titik puncak, jika V1 V2 ini titik puncak dan V2 ini titik puncak ada pada hiperbola, maka V1 ke
V itu kan perbandingannya V ke dielektrik. V1 ke F1 itu sama perbandingannya dengan V1 ke dielektris. Itu sama dengan eksentrisitas. Jadi V1D nya ini, dielektrik ini saya ubah ke sini karena ini kan bagian sama perkalian. V1D. Nah, ini maka ini menjadi kan V1 F1-nya ini suara melbungan temenan. Suara kipas saya melbu, mana suara HP-mu? Bangsat ya. Nah. Iya, Tek. Iya. Ini denger banget soalnya suara kipas saya, suara jam tik-tik ya krungu. Diketek dulu. Aku jadi gak konsen. Terus kemudian V1 F1 ini kan V1 F1 ini kan sama jaraknya dengan C itu dikurangi A. Di C dikurangi A. Eksentrisitas. Nah, V1D V1 ke dielektrik. Ini berarti kan jarak ke V1 ke dielektrik itu sama dengan jaraknya M ke dielektrik ya. Berarti A min MT. Nah, seperti ini. Kemudian C dikurangi A. Ini sama dengan ini dikalikan cuma yang kurung, itu berarti EA. Ini EMD. Nah, ini itu persamaan 1. Kita namakan persamaan. Terus kemudian ada yang persamaan 2 itu ke V1. Sama ke V1 ke V2 berarti sama V1 per V2 D sama dengan E. Nah, berarti ini V2 F2 sama dengan E V2D. Nah, sama kalau ke belakang berarti ini tuh ditambah di C plus A sama dengan E A plus M D. Jadi C plus A sama dengan E ke A plus E sama MD. Nah, ini adalah persamaan 2. Oke, setelah kita mengetahui ini persamaan 1, persamaan 2, kita eliminasi. Jadi ada yang dikurangi dan ditambah. Di sini dieliminasi. Eliminasi ya. Eliminasinya yang pertama itu kurangkan persamaan 1 dengan persamaan 2. Kurangkan pers 1 dan 2. Jadi ini persamaan satunya C min A sama dengan EA min CMD. Kemudian C plus A sama dengan EA plus EMD. CA plus MD.
EMD. EMD. Kurangi. Berarti hasilnya ini habis ya, ini habis, ini min 2. Kok habis ya? C nya habis. C nya habis. Ini 2C sama dengan min 2 EMD sama dengan A. Ini kita kedua harus dibagi min 2, ditambah dengan 2, jadi EMD. Jadi MD itu sama dengan A per E. Oke. Kemudian kita tambahkan, yang satunya tambahkan. Tambahkan C min A sama dengan E A min E M D. E M D. C plus A sama dengan E A plus E M D. Ini ditambah ini, berarti ini habis. Berarti ini 2C sama dengan EA. Ini kan min sama plus, ini habis. Berarti 2EA dan C sama dengan EA. Nah, seperti ini. Nah, dari kurangan persamaan ini kita tuh mengetahui kalau direktris itu X sama dengan alfa ditambah A per E dari kurangan persamaan ini. Kemudian kita mencari hubungan antara A, B, C, dan E. A, B, C, dan E. Nah, dari sini ini kan kita dari sini ini kita bisa membuat segitiga. Kita buat segitiga. Nah, ini kita bisa buat segitiga. Yang atas itu T1, yang ini tuh pusat, yang ini pusat M, yang sini itu V1 seperti ini. Nah, kalau Pythagoras itu kan ini A, ini B, ini C. Berarti di sini yang A-nya itu M V1. C kuadrat sama dengan B ini kita dapat ini dulu ya. C kuadrat. Iya. Ini T dulu. V1. Ini. Kemudian berarti ini dikurangi ini dikurangi ini. Ini dikurangi ini. Ya. Ini dikurangi ini. Ini MT
kuadrat. Dari M ke T1 ini kan jari-jari ya. Ini kan jari-jari. Berarti di sini kita bisa menuliskan M T1 itu sama dengan M F1 sama dengan jari-jari. Atau tadi ini istilahnya C. Berarti ini kan TV ini kan berarti B kuadrat sama dengan E kuadrat min A kuadrat. Dan ini B kuadrat itu sama dengan E tadi kan bisa kita simbolkan dengan EA. E itu bisa kita simbolkan dengan EA. Jadi EA min kuadrat. Kemudian B kuadrat. Nah, ini kita pisahkan, berarti E kuadrat A kuadrat min A kuadrat. Nah, setelah itu kita bisa sederhanakan A kuadrat itu kan berarti dikali E kuadrat min 1 seperti ini. Nah, ini adalah hubungannya, hubungan antara A, B, C, dan E. Nah, baru setelah kita sudah mencari hubungan antara A, B, C, dan E, kita mencari persamaan umum hiperbola. Baik, kemudian lanjut ke yang ketiga, yaitu mencari persamaan umum hiperbola. Yang ketiga, mencari persamaan umum hiperbola. Nah, mencari persamaan umum hiperbola itu yang P-nya itu jika pada hiperbola, jika P adalah titik yang ada pada hiperbola, maka berlaku berarti kan P F1 itu per P aksen E sama dengan E. Jadi tadi kan ada gambarnya jika P tadi di sini ya, P ke direktris dan P itu ke titik pusat lah. Jika P itu tadi berada pada parabola itu, maka kan ke titik pusat itu, ke titik fokus itu kan F, berarti P ke F juga P ke P aksen. P aksen ini berada pada direktris, nah sama dengan E. Berarti jika P-nya ini saya pindah ke sini, berarti P F1 itu sama dengan E P aksen. Nah, P F1-nya tadi itu P-nya itu XP YP ya. Berarti ini akar XF1 per XP kuadrat ditambah YF1 per YP kuadrat, seperti ini. Kemudian sama dengan
eksentrisitas akar P aksen lagi P kuadrat ya. Kemudian YP aksen itu kurangi YP kuadrat. Nah, kemudian ini YX F1 itu kan bisa kita tulis tadi XF1 itu alfa plus C. Jadi ini akar alfa plus C dikurangi XP kuadrat. Nah, ditambah YF1 itu kan beta. Beta min YP. Nah, sama dengan eksentrisitas. Nah, XP aksen itu alfa plus A per E. A per E min XP. Ditambah YP aksen itu tetap YP aksen min YP kuadrat. Nah, kemudian ini kita faktorkan ya. Ini kita faktorkan di alfa plus C min XP kuadrat min beta plus YP kuadrat. Nah, sama dengan E alfa min A per E min XP kuadrat. Nah, seperti itu. Min plus YP aksen ini hilang ya. YP aksen ini kalau dikuadratkan hilang. Nah, kemudian ini kita pisahkan. Ini kita pisahkan ya. Jadi alfa plus C kuadrat min 2XP dalam kurung alfa plus C plus XP kuadrat. Nah, ini kita juga jabarkan ya. Ini kita jabarkan. Ini jadi plus beta min 2 beta YP min YP kuadrat sama dengan E dalam kurung. Ini juga kita jabarkan atau kita kalikan gitu ya, jabarkan. Itu alfa min A per E kuadrat min 2XP. Ini alfa plus A per E plus XP kuadrat. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita jabarkan lagi. Ini ya. Kita jabarkan berarti ini alfa kuadrat plus 2 alfa C plus C kuadrat kurangi 2, ini kita kalikan alfa XP min 2 C XP plus XP kuadrat. XP kuadrat. Nah, kemudian ini beta kuadrat ya. Beta kuadrat masih tetap beta kuadrat min 2 beta YP plus YP kuadrat sama dengan. Nah, ini saya taruh bawah karena tidak cukup. Ini E dalam kurung. Ini kita jabarkan juga. Berarti ini alfa kuadrat plus 2 alfa A per E plus A kuadrat per E kuadrat min 2XP
ini juga kalikan, ini alfa XP ya, alfa XP min 2 XP A per E, kemudian plus XP kuadrat. Nah, seperti ini. Kemudian ini itu kita satukan. Ini kita satukan. Jadi ini saya satukan, tapi saya fokuskan ke yang sini. Saya fokuskan ke yang ini. Berarti ini alfa plus 2 C plus C min 2 alfa XP min 2 CXP plus XP kuadrat plus. Nah, ini saya kalikan dulu ya, ini saya kalikan dulu dengan E. Jadi beta kuadrat min 2, ini masih tetap semua yang atas, YP kuadrat sama dengan, nah di sini kita E-nya ini kita kalikan, E kuadrat alfa kuadrat plus 2 alfa EA plus A kuadrat min 2 E kuadrat alfa XP min 2 EA XP plus E kuadrat XP. Nah, seperti ini. Nah, kemudian baru ini saya habiskan dengan ini, karena C itu kan EA. Kemudian ini juga C, ini dengan ini dengan mana C? Ini dengan ini habis. Kemudian ini kita satukan, tapi saya ambil yang di sini, berarti 2 alfa kuadrat per min alfa kuadrat min 2 E kuadrat alfa XP plus ini 2 alfa XP plus E kuadratnya XP kuadrat min XP min beta plus 2 beta YP min YP kuadrat plus A kuadrat min C kuadrat. Nah, ini kita sama dengan kan 0, sama dengan 0. Oke. Kemudian ini A kuadrat C kuadratnya kedua ruas itu kita keluarkan. Ini kedua ruas kita kurangi dengan A kuadrat dan ditambah C kuadrat, seperti B kuadrat alfa kuadrat min 2 ini alfanya alfa kuadrat min 2 E kuadrat alfa XP plus 2 alfa XP plus E kuadrat XP kuadrat min XP min XP ya, ini kuadrat min beta, ini kita jadikan satu, berarti beta min 2 beta YP plus
kuadrat min A kuadrat. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini kita ringkaskan ya, yang di sini itu kita ringkaskan. Berarti ini xb kuadrat min 2 alfa xb plus alfa kuadrat min, ini juga kita ringkaskan. Berarti ini xb kuadrat min 2 alfa xb plus alfa kuadrat. Nah, seperti ini. Kemudian ini masih tetap min yp, ini masih tetap, tapi ini aku balik b nya yang di belakang. Ini yp kuadrat min 2 byp min b kuadrat sama dengan c kuadrat min a kuadrat. Nah, seperti ini. Kemudian ini aku persingkat lagi, saya persingkat lagi, itu jadi e kuadrat min 1, ya kan? Kemudian ini dengan ini loh, saya jadikan satu. Ini xp, ini xp min alfa kuadrat min yp min beta kuadrat sama dengan c kuadrat min a kuadrat. Nah, ini c nya ini kan bisa aku ganti dengan ae, c nya nanti ae di sini. Ini ae kuadrat min a kuadrat. Nah, ini masih tetap semuanya xp min alfa kuadrat min yp min beta kuadrat. Ini oke. Kemudian ini kita pisahkan, berarti a kuadrat e kuadrat seperti ini ya, min a. Nah, ini masih tetap e kuadrat min 1 xp min alfa kuadrat yp min beta kuadrat. Nah, kemudian ini saya peringkas. Jika ringkas menjadi e kuadrat min 1 a kuadrat. Nih, dan ini masih tetap e kuadrat min 1 xp min alfa kuadrat min yp min beta kuadrat. Nah, seperti ini. Nah, ini kedua ruas itu kita bagi dengan ini, kedua ruas kita bagi dengan ini supaya nanti sama dengan 1. Ini kuadrat min 1 a kuadrat. Ini juga e kuadrat min 1 a kuadrat. Ini juga e kuadrat min 1 a kuadrat. Nah, ini kan kita bisa coret. Maka ini tinggal xp min alfa kuadrat per a kuadrat. Kurangi e kuadrat min 1 a kuadrat ini kan tadi udah ada ya. Nah, itu kan bisa ditulis b kuadrat. Di sini b kuadrat. Ini yp min beta sama dengan 1. Nah, ini adalah persamaan umum hiperbola, tapi ini belum dijalankan. Nah, jika koordinat P-nya itu dijalankan, jika koordinat P dijalankan, maka akan diperoleh persamaan umum hiperbola di pusat
beta, yaitu ini menjadi X min alfa kuadrat per A kuadrat min Y min beta kuadrat per Z kuadrat sama dengan 1. Nah, inilah persamaan umumnya. Nah, seperti ini. Oke, kemudian lanjut ke sifat-sifat yang ada pada persamaan hiperbola ini. Nah, ini sudah saya tulis. Nah, persamaan hiperbola ini itu berada pada sumbu utama yang sejajar dengan sumbu E. Ini berada pada sumbu utama, yaitu sumbu yang sejajar sumbu E. Nah, ini memiliki sifat-sifat apa aja sih? Memiliki sifat-sifat yang pertama, panjang sumbu mayornya. Kan sumbu mayornya tadi itu 2A. Panjang sumbu mayor tadi 2A. Kemudian sumbu minornya itu panjangnya 2B tadi. Panjang sumbu minor itu tadi 2B. Kemudian persamaan sumbu utamanya itu tadi Y sama dengan beta. Persamaan sumbu utama Y sama dengan beta. Kemudian persamaan sumbu yang sekawan, persamaan sumbu sekawan. Persamaan sumbu sekawan itu X sama dengan alfa. Kemudian koordinat titik puncaknya. Koordinat titik puncak itu V1 ya, titik puncak tadi. Itu berada pada alfa plus A, beta. Dan V2 nya itu juga sama tapi ganti tanda jadi dikurangi. Dan V2 nya alfa kurangi beta, alfa kurangi A, beta. Nah, seperti ini. Kemudian koordinat titik-titik ujung pada sumbu minor yang B, yang ini. Koordinat titik-titik ujung pada sumbu minor yang B1 itu alfa, beta min B. Min B plus B. Kemudian yang B2 nya itu sama, dan B2 itu alfa, beta min B. Nah, kemudian yang keempat itu fokus, koordinat fokus. Koordinat titik fokus itu F1 alfa plus C beta, dan F2 nya C beta. Nah, kemudian nilai eksentrisitasnya tadi itu kan C per A. Dimana eksentrisitasnya itu C per A. Dan yang keenam, persamaan direktif.
Jadi kan tadi ada hiperbola. Nah, asimptotnya itu yang miring nah itu tidak akan pernah menyentuh hiperbola. Dalam persamaan asimptotnya misalkan L1 Y min beta sama dengan B per A X min alfa. Oke. Kemudian yang L2 nya itu Y min beta sama dengan min B per A, nah X min alfa. Nah, seperti ini. Yang 7. Kemudian yang ke-8 yaitu latus rectumnya. 8 latus rectum. Nah, latus rectumnya itu X1 sama X2. X1 nya tadi alfa plus C dan X2 nya itu tadi alfa min C. Alfa min C. Nah, kemudian panjang latus rectumnya. Panjang latus rectum. Panjangnya itu 2B kuadrat per A. Nah, ini. Nah, selain persamaan umum ini, persamaan umum itu ada persamaan umum yang O berpusat di 0,6. Persamaan umum hiperbola di pusat O 0,0. Nah, ini persamaan umum hiperbolanya kita tulis lagi yang mana? Tidak ada di sini ya. Yang tadi di bagian X kuadrat per A kuadrat. X kuadrat per A kuadrat ini. Min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, ini itu hiperbola yang horizontal. Hiperbola horizontal. Kemudian yang ini vertikal. Ini tuh hiperbola vertikal. Nah, ini itu sifatnya ada 4. Yang pertama, hiperbolanya itu tidak memotong di sumbu E. Sifatnya pertama, hiperbola tidak memotong sumbu E. Kemudian yang kedua, nilai eksentrisitasnya itu C per A. Nilai E itu C per A. Kemudian yang ketiga, itu persamaan direktriknya itu Y sama dengan plus minus persamaan direktriknya Y sama dengan plus minus A per E. Dan yang terakhir itu persamaan asimptotnya. Persamaan asimptotnya itu Y sama dengan plus minus A per BX. Nah, jika asimptotnya itu tegak lurus, maka jika asimptotnya saling tegak lurus,
tegak lurus, maka disebut asimptot ortogonal. Asimptot hiperbola ortogonal. Hiperbola ortogonal. Nah, hiperbola ini dan ini yang satu, ini yang dua. Itu namanya hiperbola sekawan. Nah, sudah. Kemudian lanjut ke poin yang D. Oke, lanjut ke D, yaitu persamaan garis singgung hiperbola pada gradien tertentu. Nah, untuk hiperbola dengan pusat O 0,0. Nah, misal ada persamaan garis bergradien M, ada persamaan garis bergradien M adalah Y sama dengan mx plus p, dan ada persamaan hiperbola itu dan ada persamaan hiperbola x kuadrat per a kuadrat min y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Nah, ini kita kan mengetahui ya, kalau di sini itu ada ini x kuadrat per a kuadrat min y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1, dan gradiennya y sama dengan mx plus p. Nah, kita mencari absis titik potong antara garis dan hiperbolanya yang diperoleh. Absis titik potong antara garis dan hiperbola. Jadi diperoleh dari, nah, kita sudah mengetahui x kuadrat per a kuadrat itu y kuadrat per b kuadrat. Lah, y nya ini kan sama dengan mx plus p. Nah, ini kita ganti mx plus p, y nya mx plus p kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Nah, kemudian ini kedua ruas itu kita kalikan dengan a kuadrat b kuadrat. Berarti b kuadrat x kuadrat per min a kuadrat mx plus b kuadrat dengan a kuadrat b. Nah, ini kita jabarkan dulu, kita kuadratkan terlebih dahulu. Berarti b kuadrat x kuadrat min a kuadrat
kuadrat plus 2mx b plus b kuadrat. Nah, a kuadrat b kuadrat. Nah, baru setelah ini itu kita kalikan dengan ini semua. Ini b kuadrat x kuadrat min a kuadrat m kuadrat x kuadrat min 2a kuadrat mx b min min a kuadrat b kuadrat sama dengan a kuadrat b. Nah, setelah itu kemudian kita sama dengan kan 0 ya, berarti ini kita kalikan kita tambah dengan a kuadrat b kuadrat, kita kurangi dengan a kuadrat b kuadrat, a kuadrat x kuadrat 2 kuadrat mx b a kuadrat b kuadrat min a kuadrat b kuadrat ini sama dengan 0. Nah, seperti ini. Kemudian ini kan ada x kuadrat, ada x kuadrat, ini ada x. Nah, ini kita satukan ya. Berarti di sini ada b kuadrat. Ini a kuadrat m kuadrat, a kuadrat m kuadrat. Nah, ini berarti x kuadrat. Kemudian ditambah min 2 a kuadrat, min 2 a kuadrat m b. Nah, x-nya keluar. Kemudian ini masih tetap a kuadrat b kuadrat a kuadrat b kuadrat. Nah, dari sini kan kita tahu ya kalau di sini itu a, di sini itu b, di sini ini c. Nah, yang namanya garis singgung itu kan pasti ada diskriminan. Jadi diskriminannya itu sama dengan 0. Karena garis y ini garis y menyinggung hiperbola, maka diskriminannya itu kan sama dengan 0. Jadi kita pakai rumus yang b kuadrat min 4ac sama dengan 0. B kuadrat min 4ac sama dengan 0. Berarti di sini kan b kuadratnya kan ini. Jadi ini min 2, ini min 2 a kuadrat mb, a mb. Nah, b kuadrat 4 min 4 a nya b kuadrat min a kuadrat m kuadrat, c nya min a kuadrat b kuadrat min a kuadrat b kuadrat. Nah, ini sama dengan 0. Nah, kemudian ini kita kuadratkan, berarti kan 4a pangkat 4 m kuadrat b kuadrat. Ini 4. Nah, ini kita kalikan, berarti ini kali ini min b kuadrat a kuadrat b kuadrat. Ini dengan ini min a kuadrat b kuadrat, b pangkat 4 ya, pangkat 4 tambah min
0. Selanjutnya baru ini min 4 ini kita kalikan dengan semuanya. Berarti A pangkat 4 M kuadrat B kuadrat ditambah 4 A kuadrat B kuadrat B kuadrat plus 4 A kuadrat B kuadrat B pangkat 4 min 4 A pangkat 4 M kuadrat B kuadrat min A min 4 A pangkat 4 M kuadrat B kuadrat sama dengan 0. Nah, seperti ini. Kemudian ini kan semuanya memiliki 4 dan memiliki A kuadrat B kuadrat. Maka di sini kita kalikan kita bagi dengan 4 A kuadrat B kuadrat. Berarti kalau ini kita bagi dengan A kuadrat B kuadrat A kuadrat B kuadrat. Iya. Ini dengan ini kan habis. Nah, berarti tinggal ini dan ini dibagi dengan 4 A kuadrat B kuadrat. Berarti kan tinggal B kuadrat di sini. Di sini tinggal B kuadrat. Di sini berarti tinggal min A kuadrat M kuadrat sama dengan 0. Nah, nanti kan kita bakalan mencari P sama dengan, berarti P kuadrat sama dengan A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Berarti P itu sama dengan plus minus akar A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Seperti ini. Nah, kemudian kita substitusikan ke ini persamaan garis bergradian M. Di substitusi apa ini? Nilai P ya. Nilai P ke persamaan garis Y di dapat Y sama dengan berarti MX plus minus akarnya ini A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Nah, jadi jika persamaan hiperbolanya ini tadi kan persamaan hiperbolanya X kuadrat per A kuadrat Y kuadrat D kuadrat. Nah, seperti ini sama dengan 1. Ini adalah hiperbola horizontal. Horizontal. Jadi ini persamaan garis singgungnya Y itu sama dengan MX plus minus akar A M B A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Nah, dengan cara yang sama juga jika hiperbolanya itu hiperbola vertikal, itu berarti dibalik Y kuadrat per A kuadrat min X kuadrat per B kuadrat itu sama dengan 1.
Maka di sini persamaan garis Y-nya didapat mx plus minus akar a kuadrat min m kuadrat b kuadrat m kuadrat b kuadrat m kuadrat. Nah, seperti ini. Nah, dengan cara yang sama juga, jika pusat itu tadi kan pusatnya 0,0 ya, ini. Nah, kalau pusatnya alfa dan beta bagaimana? Maka jika pusatnya semisal ini pusat alfa beta begini ya, maka ininya berubah. Maka ini berubah juga. Ini menjadi x min alfa kuadrat per a kuadrat, ini dikurangi y min beta kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Nah, maka di sini juga berbeda juga. Maka di sini juga y min beta sama dengan m dalam kurung ini x alfa terus plus minus akar. Nah, akarnya ini sama kayak tadi, a kuadrat m kuadrat min b kuadrat. Nah, seperti ini. Nah, kalau vertikal berarti di sini itu yang y min beta kuadrat per a kuadrat, di sini x min alfa kuadrat per beta kuadrat. Berarti di sini itu x masih tetap ya, maaf, ini berarti y beta m x min alfa plus minus, nah ini akarnya yang berbeda ya, ini berarti a kuadrat min b kuadrat m kuadrat. Nah, seperti ini jika pusatnya di alfa beta. Oke, lanjut ke poin yang B, yaitu persamaan garis singgung melalui suatu titik pada hiperbola. Oke, lanjut poin E, persamaan garis singgung melalui suatu titik pada hiperbola. Jadi untuk pusatnya itu di 0,0. Oke. Untuk hiperbolanya dengan pusat 0,0. Nah, ada persamaan hiperbola yang sama seperti tadi. Persamaan hiperbola sama seperti tadi, x kuadrat per a kuadrat min y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Dan ada titik P itu koordinatnya itu x2
Y2 pada hiperbola. Hiperbola. Maka berlaku nah, ini kan X, Y, ini X, ini Y, maka kita bisa mengubahnya X-nya itu menjadi X2 kuadrat per A kuadrat min Y-nya juga Y2 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Seperti tadi, kedua ruas kita kalikan dengan A kuadrat B kuadrat. Berarti ini B kuadrat X kuadrat min A kuadrat Y ini 2 ya, sama dengan A kuadrat B kuadrat. Misal ada titik lain juga di hiperbolanya itu, yaitu titik T, dan titik T itu koordinatnya itu X1 Y1. Misal ada titik T itu koordinatnya X1 Y1 pada hiperbola, ada pada hiperbola, maka berlaku seperti tadi. Kalau tadi kan X2, berarti di sini ini masuk ke yang T, di X1 Y1 per B. Nah, ini kita kedua ruas kita kalikan dengan A kuadrat B kuadrat. A kuadrat Y1 sama dengan A kuadrat B kuadrat. Nah, ini kita namakan persamaan 1 dan ini kita namakan persamaan 2. Nah, dari persamaan 1 dan 2 dan 2 dapat diperoleh nah, ini kan sama-sama A kuadrat B kuadrat. Nah, berarti kita bisa dong menyamakan keduanya. Berarti B kuadrat X2 per A Y2 ini sama B X1 A kuadrat Y1. Nah, seperti ini. Kemudian B-nya kita kumpulkan menjadi 1, A-nya kita kumpulkan menjadi 1. Berarti ini B1 B. Nah, seperti ini. Kemudian ini berarti kita menjadi A Y1 A Y2. Nah, maka kita bisa menyederhanakan B kuadrat itu kita kumpulkan menjadi 1, berarti X1 kuadrat min X2 kuadrat. Nah, ini juga kita kumpulkan, kita sederhanakan Y1 kuadrat Y2. Nah, seperti ini. Kemudian ini kan kuadrat, berarti bisa dong kita menuliskan X1 X2 plus X1 plus X2. Nah, ini juga sama, kita tuliskan Y1 Y2 Y1 plus
Y2. Nah, seperti ini. Ini kan perkalian ya. Berarti kita ganti jadi pembagian. Jadi seperti ini kalau diganti. Ini B X1 X2 per ini ke sini. Berarti A Y1 Y2. Nah, ini Y1 plus Y1 Y2 per X1 X2. Nah, ini kan Y1 min Y2 X1 min X2, ini kan namanya gradian. Nah, sudah. Jadi ini adalah jika digabungkan persamaan antara 1 dan 2 diperoleh seperti ini, gradian. Kemudian tadi kan ada yang namanya P sama T. Nah, jadi persamaan PT jadi ada persamaan PT tadi, persamaan PT, maka persamaannya misalnya ini kan G min Y1 Y, tapi ini jadi Y1 Y2 min Y1 X min X1 X2 min X1, kayak gini misalnya. Kemudian ini kan pembagian, ini saya pindah ke sini. Jadi Y min Y1 sama dengan X min X1 X2 X1. Ini kita pindah ke sini, berarti Y2 min Y1 kayak gini. Kemudian ini saya ubah ke sini, saya pindah juga Y1, ini berarti Y2 Y1 per X2 X1, ini X min X1. Nah, persamaan ini itu kan sama ya dengan persamaan yang di sini ini, yang gradian kan sama. Maka yang ini saya ganti dengan yang sini, yang ini. Jadi Y min Y1 sama dengan B X1 plus X2 per Y1 plus Y2. Seperti ini. Oke. Jika P mendekati T, itu kan artinya dia itu berimpit ya. Jika titik P mendekati titik T, sehingga titik P dan T itu berhimpit. P dan P berhimpit. Maka X1 itu kan sama dengan X2 dan Y1 sama dengan Y2, ya kan? Maka ini bisa kita ganti salah satu. Maka
Y min Y1. Ini saya ganti X2 nya itu menjadi X1, maka hasilnya 2X1 per, ini juga saya akan, ini Y2 saya ubah Y2 nya itu menjadi Y1, berarti 2Y1 kalau dijumlahkan X X1, maka Y min Y1 ini saya bagi 2, saya ringkaskan, berarti ini B kuadrat X1 Y1. Nah, seperti ini. X min X1. Nah, setelah itu kedua ruas itu dikalikan dengan A kuadrat Y1. A kuadrat Y1 masih tetap Y min Y1 B X1 X min X1. Nah, seperti ini. Terus kemudian ini kita kalikan dengan ini juga kita kalikan dengan ini juga kita kalikan dengan ini juga kita kalikan dengan ini. Izin menghapus. Oke, ini sudah saya tulis tadi. Lanjut, ini kita kalikan dengan ini juga kita kalikan dengan ini. Jadi ini A kuadrat Y1 Y min A kuadrat Y1 dengan B kuadrat X1 X B kuadrat X1 kuadrat. Nah, seperti ini. Setelah itu B nya kita campur dengan A, B kuadrat X1 X, A nya B1 B. Ini juga kita samakan juga pokoknya, X nya ini, A nya ini. Nah, oke. Setelah itu kedua ruas itu kita kalikan dengan A kuadrat B kuadrat. Jadi ini X1X per A kuadrat Y1Y itu B kuadrat sama dengan X1 kuadrat per A kuadrat Y1 kuadrat per B kuadrat. Nah, ini kan persamaan hiperbola, maka ini X1X per A kuadrat Y1Y per B kuadrat ini sama dengan 1. Nah, ini itu adalah persamaan garis singgung hiperbola yang berpusat di 0,0. Melalui T X1 Y1. Nah, ini itu persamaan yang horizontal. Gimana kalau persamaan yang vertikal? Persamaan yang vertikal berarti ini PGS-nya Y kuadrat per A kuadrat per X. Oh iya, Y2 Y, nah, Y2 Y kuadrat
tambah fluid T X1 Y1 adalah Y1Y per A kuadrat min X1X per X kuadrat sama dengan 1. Nah ini. Kemudian lanjut, kan ini berpusat di 0,0. Bagaimana kalau berpusatnya di alfa, beta? Jadi untuk hiperbola dengan pusat M alfa beta, maka sama seperti tadi, itu X min alfa kuadrat per A kuadrat, nah ini Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Maka ini kan PGS nya yaitu yang melalui T X1 Y1, nah adalah X min alfa X1 min A per A kuadrat, ini Y min beta Y1 min beta per B kuadrat sama dengan 1. Nah ini PGS yang horizontal. Kemudian kalau yang vertikal itu ini. Ini oke. Sama dengan 1. Maka persamaan garis singgung yang melalui T X1 Y1 yaitu adalah Y min beta Y1 min beta per A kuadrat min X min alfa per X1 min alfa. Oke. Nah ini sama dengan 1. Nah ini untuk hiperbola yang pusatnya di alfa sama beta seperti ini. Sekian dari saya, apabila terdapat kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.